Baik, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas contoh-contoh soal yang berhubungan dengan materi tentang torsi pada arus loop ya, dengan medan magnet yang seragam. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi ini ya, di video sebelumnya. Maka untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang beberapa contoh-contoh soalnya. Nah, ini yang pertama, magnet dipole moment ya dari sebuah coil. Nah, di sini soalnya ya, kalau kita baca ada sebuah coil yang berbentuk rektanguler ya, berbentuk kotak dengan dimensi panjang kayak lebar ya, lebarnya 5,4 cm, panjangnya 8,5 cm, dan memiliki 25 lingkaran susunan kawat, ada 25. Artinya ada 25 kawat yang melingkari yang tersusun pada bentuk coil yang rektanguler, yang kotak ini. Kemudian dialiri dengan arus listrik sebesar 15 mA dan diletakkan pada sebuah medan magnet seragam pada posisi paralel ya, yang besarnya medan magnet tersebut adalah 0,350 Tesla ya. Jadi kalau kita gambarkan, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Kita ilustrasikan dengan gambar, berarti di sini kawat ya, coil itu yang ada 25 banyaknya ya, coil ada 25 kawat, di sini ada 25 susunan kayak begini, kawat di sini. Nah, kemudian di sini ada magnet ya, magnet seragam, ini selatan, ini utara ya. Maka arah medan magnet kan berarti dari utara ke selatan ya, begini. Oke. Dengan besar yang sama. Nah, di sini paralel yang dimaksud tadi adalah posisinya seperti ini. Ini tampak dari atas. Kalau kita tampak dari samping berarti hanya terlihat seperti ini ya. Ini susunan coilnya, kawat-kawat gitu, yang kalau kita lihat dari samping sini ya. Kalau kita lihat dari sini, ini mata misalkan, kita lihat dari sini, maka posisinya seperti ini. Ini magnet utara, ini selatan. Nah, ini yang dimaksud tadi posisinya paralel ya, paralel dengan posisi coilnya, posisi coil dengan arah medan magnetnya. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh menghitung berapa sih besarnya momen dipol magnet ya. Berapa besarnya momen dipol magnet. Momen dipol secara simbolik itu bentuknya gini ya, mu ya, mu. Kalau dalam bentuk coil berarti kita tulis mu coil, berarti lebih dari satu kawat.
maka bentuk rumusnya adalah N-I kali A ini. N itu banyaknya kawat pada koil tersebut. Ada berapa susun? Kalau ada 5 berarti 5. Kalau ini tadi ada 25 berarti sini N-nya adalah 25. Nah, kemudian I-nya itu 15 mA. Kita harus rubah ke dalam satuan ampere. Maka harus dikali dengan pangkat minus 10 pangkat minus 3 ya. Dari mili ke ampere. Kemudian A-nya itu adalah luas dari bentuk koilnya itu. Tadi 5,4 kali 8,5 cm berarti dirubah atau dikonversi ke satuan meter berarti menjadi 0,054 ya. 0,054 meter. Yang 8,5 menjadi 0,085 meter. Nah, ini dikali semua. Dan kalikannya semua, maka hasilnya adalah 1,72 kali 10 pangkat minus 3 ampere meter kuadrat. Nah, itu adalah besarnya momen magnet ya, momen dipol magnet. Kemudian di pertanyaan yang kedua atau yang B, kita ditanyakan berapa besarnya torsi ya yang bertindak pada loop tersebut ya, bertindak pada loop kawat koil yang berbentuk segi 4 tadi. Maka rumus torsinya itu kan kalau kita lihat di ini ya, rumus 2911 ini adalah rumus untuk mencari torsi dari magnet, momen magnet ya, dalam sebuah medan listrik. Mu atau momen magnetnya dikali dengan medan magnetnya B. Kalau tadi dalam bentuk coil, maka ini juga dalam bentuk coil. Tadi 1,72 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan B. Besarnya B di sini tadi adalah ini 0,35 Tesla. 0,35 Tesla kita kalikan, maka hasilnya adalah 6,02 kali 10 pangkat minus 4 ya, Newton meter. Itu adalah besarnya torsi magnet ya. Torsi kawat yang berada pada medan magnet tersebut. Yaitu contoh soal tentang momen dipol magnet pada sebuah coil. Yang selanjutnya ini ada dua contoh di sini. Yang pertama tentang bagaimana mengontrol ini ya, pergerakan satelit ya. Bagaimana menggerakkan atau mengatur pergerakan satelit. Ternyata banyak satelit yang menggunakan coil gitu ya. Coil tadi untuk torsi untuk menggerakkan satelit tersebut. Kalau kita lihat contoh videonya sini ya. Kita lihat contoh videonya seperti ini.
satellite work is to produce a controllable magnetic Nah moment. ini ya, jadi coil itu bisa menghasilkan medan magnet ya, medan magnet. Jadi dari konsep ini kemudian dimanfaatkan untuk mengarahkan satelit. Jadi kalau ada medan magnet yang kita ciptakan, berarti untuk menggerakkan dirinya ini, maka harus ada medan magnet yang di luar dari rangkaian yang kita buat ini. Dan bumi itu punya medan magnet kan, ya ada kutub utara, ada kutub selatan bumi, ya, sampai radius tertentu di atmosfer bumi itu masih ada medan magnet yang bisa dimanfaatkan untuk tadi keperluan satelit. Kita lihat di sini. By sending an electric current through the core field, then Nah, interacts with the seperti ini. ambient magnetic field, Jadi bumi which punya is medan usually magnet Earth's, seperti ini and produces a mechanical dari torque utara on the ke selatan, satellite ya. that tends to line up the field. Dan satelit memanfaatkan gerakan ini, memanfaatkan medan magnet bumi ini, ya, untuk bergerak, untuk moving. A magnetic of satellites are tumbling after they and disadvantages of a power, and they do need to make torque. And they can only provide the torque ini ya. about the directions that are Namanya alat yang bisa memanfaatkan medan magnet bumi itu adalah ini Magnetorqueur. Jadi ada yang arah X, ada yang arah Y, ada yang arah Z. Dan ini adalah medan magnet bumi, dan mereka bisa mengontrol, ya, berdasarkan prinsip tadi, besar kecilnya arus bisa diatur kan, bisa diatur untuk menentukan besar kecilnya torsi yang diinginkan akibat gaya saling dorong antara magnet yang dihasilkan oleh rangkaian coil tadi yang dimiliki pada alat satelit ini dengan medan magnet yang ada pada medan magnet bumi yang ada di luar. Nah, ini ada soal atau contoh ya, contoh soal di sini yang berhubungan dengan tadi. Dan di sini dikatakan misalkan ya, alat tersebut memiliki momen dipol magnet ya sebesar 250 ampere meter persegi ya. Momen dipol magnet tadi satuannya ampere meter persegi ya. Ini tadi kayak ini. Kemudian ditanya berapa sih torsi maksimum yang bisa diaplikasikan pada satelit tersebut ketika magnet bumi itu sebesar 3 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Maka untuk mencari torsi maksimal, karena ini tadi besarnya momen dipol sudah kita ketahui, berarti tinggal kita kalikan saja dengan besarnya medan magnet bumi. Ya, besarnya medan magnet bumi. (250 ampere meter persegi dikali dengan 3 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Maka torsi maksimal yang bisa dihasilkan
dari alat tersebut adalah sebesar 7,5 kali 10 pangkat minus 3 Newton meter. Contoh berikutnya, the Arson galvanometer, ya, atau yang biasa kita mungkin kenal dengan voltmeter gitu ya, ampermeter. Biasa kita kenal dengan ampermeter sebagai ampermeter. Jadi kalau ampermeter prinsip kerjanya adalah memanfaatkan coil yang ini, coil yang akan dialiri oleh arus listrik, dan magnet yang sebelah sini adalah kutub utaranya, yang sebelah sini ada kutub selatannya. Nah, untuk menggerakkan coil ini, dan di coil ini ada spring ya, atau per gitu, per yang menahan gitu. Jadi kalau kita gambarkan ini, kita coba gambarkan di sini seperti ini ya. Nah, ini coil yang merah, kemudian di sini ada spring per. Ini adalah jarum yang akan menunjukkan besarnya ampere di sini. Bisa besarnya ampere, bisa besarnya volt ya. Sini ya. Kalau di ampere meter atau voltmeter itu. Kemudian ini utara, ini selatan. Jadi ketika dikoneksikan probe atau ujung-ujung galvanometer ini ke kawat arus, maka akan terjadi pergerakan pada coil ini ya, pastinya. Dia akan ke arah ke kanan sini. Nah, dia akan ke arah ke kanan. Kalau kita pasangnya terbalik pada sumber tegangan DC, maka atau sumber tegangan arus arah, maka kalau kita pasang terbalik dia akan bergerak ke kiri, ya kan? Tapi kalau kita pasang sesuai, maka dia akan bergerak ke kanan. Dan ketika dia bergerak ke kanan, di sini ada per yang mendorong balik ya. Jadi akibat gaya magnet dia akan bergerak ke kanan, tetapi karena ada per di sini, maka dia akan mencoba menahan dengan arah gayanya ke kiri. Ya. Begitu. Jadi prinsip kerja dari galvanometer kurang lebih seperti ini. Dan kita akan menghitung di sini berapa sih bagaimana sih rumus untuk menghitung sudut dari jarum ini yang dihubungkan ke coil ini, yang terbentuk dari besar arus tertentu, kemudian luas penampang coil tertentu, kemudian pada medan magnet tertentu, dan pada konstanta ya, konstanta dari torsi per ini. Ada besar konstanta torsi per tertentu ya, atau yang disimbolkan dengan K. Nah, itu yang mau dicari. Maka kita ketahui bentuknya seperti ini.
sehingga torsi maksimal yang bisa dihasilkan adalah menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus ini, mu kali B, kemudian untuk menahan agar tidak loss. Kalau tidak ada pair di sini maka ini akan bergerak terus, ya kan? Tapi ketika ada pair, maka dia akan tertahan, ya. Sesuai konstanta pairnya tersebut, ya. Seberapa besar sih kuatnya pair itu menahan gaya, ya, menahan gaya yang ke kanan. Besarnya torsi tersebut, ya, rumus torsi pair tersebut itu ada rumusnya ini, minus K kali Pi. Pi itu sudutnya, sudut yang bisa dibentuk. Bisa dibentuk dari posisi rest atau posisi istirahat, atau posisi tidak ada gaya sama sekali yang mendorong, yang memutar pair tersebut. Oke, K-nya itu konstanta torsi kawat, pair gitu ya. Nah, dikarenakan coil tidak memiliki sebuah sudut, ya. Coil itu tidak punya sudut yang tertentu, karena kalau tidak ada arus, dia kan bebas tuh, bebas moving kan, ke kiri ke kanan bebas. Sehingga kalau ada kawat, ada pair, maka dia mengikuti sudut awal dari pair tersebut kan. Nah, atau kita bisa anggap dua torsi ini ketika dijumlahkan dia harus bernilai 0. Ya, ketika dia dijumlahkan dia harus bernilai 0. Artinya apa? Ketika dia 0 berarti posisi istirahat, ya. Pairnya itu tidak ada gaya yang bekerja padanya. Kemudian coil juga belum dialiri oleh arus listrik. Ya, jadi ketika dijumlahkan dia harus bernilai 0. Atau ini mu B dikurang dengan K Pi. Ya. Oke, kemudian mu-nya itu rumusnya adalah NIA, ya. NIA. Nah, maka dari bentuk persamaan ini, ya ini ya, ini mu-nya kita ganti dengan NIA. Nah, menjadi seperti ini. Nah, kemudian dari sinilah kita bisa mendapatkan bentuk persamaan dari Pi. Jadi saya dapatkan Pi ya kan? Kalau kita dari sini di sini, maka NIA itu kali B sama dengan K Pi, ya kan? Maka kita bisa hitung Pi sama dengan NIA kali B dibagi dengan K. Ya, itu adalah rumus untuk mencari sudut yang bisa dihasilkan dari arus tertentu, kemudian luas penampang coil tertentu, kemudian besarnya medan magnet berapa tertentu, ya, sama konstanta torsi dari pair. Maka ini akan bergerak kan, move ke kanan ketika ada arus tertentu, akan moving, barulah diberi tanda, iya kan. Misalkan kita kasih mengalir arus 1 ampere, oh ternyata dia moving ke sini. Kita kasih masuk
arus kita sudah ketahui ini arusnya 5 ampere, kita sudah tahu ini arusnya 5 ampere. Kita kasih coba tes, misalkan dia bergerak ke sini, bergerak ke sini ya, bergerak ke sini. Kemudian 10 ampere di sini, dan seterusnya 15 ampere. Nah, barulah di sini dibuat angka-angka itu yang sesuai dengan sistem permanen yang sudah dibuat dalam sebuah galvanometer. Nah, yang berubah berarti hanya arusnya aja nanti, arusnya aja yang berubah-berubah nanti. Yang ini, yang lain tetap ya, N-nya tetap, A-nya tetap, tidak mungkin kan dirubah-rubah. D-nya juga tetap, K-nya juga tetap. Yang berubah hanya I. Oke, itu prinsip dari sebuah galvanometer ya, yang selama ini kita sering menggunakan mungkin alatnya. Ya, semoga bermanfaat. Sekian beberapa contoh yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.